Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, pertama saya menyampaikan permohonan maaf Pak PJS Bupati kita, Pak Freddy. Beliau pagi ini ada rapat bersama Gubernur terkait dengan Omnibus Law seluruh Bupati Wali Kota Provinsi Lampung sebagai tidak lanjut pertemuan dengan Bapak Presiden bersama para Gubernur seluruh Indonesia. Oleh karena itu beliau memerintahkan saya untuk membacakan sambutan sekaligus memberikan sosialisasi terhadap netralitas ASN dan kepala desa, utamanya dalam hal pelaksanaan pilkada yang akan kita helat bersama-sama di bulan Desember nanti, tepatnya tanggal 9 Desember. Kondisi psikologis masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi dinamika permasalahan yang terjadi. Saat ini kita semua dituntut untuk lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjalani kehidupan bersosial dengan selalu mengutamakan protokol kesehatan. Protokol kesehatan ini harus betul-betul, karena inilah satu-satunya benteng kita untuk tetap dapat beraktivitas dalam era new normal itu, yang 3M itu ya, memakai masker, tapi kalau kita ngomong nggak apa-apa masker ya. Kemudian menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir kalau dia ini, kalau enggak hand sanitizer lah kalau dia. Pada tanggal 9 Desember yang akan datang, kita akan melaksanakan pemilu kepala daerah. Saya berharap proses pemilu berjalan damai, bersih dan bermartabat. Ini nggak perlu saya rinci ya, damai ini kondusif maksudnya. Kemudian bersih ini demokratis, kira-kira begitu ya, fair play. Bersih, damai itu maksudnya kondusif, bersih itu maksudnya ya fair play, ya, tidak ada kecurangan, maka ada Bawaslu. Bermartabat itu maksudnya ya yang akuntabel lah, istilahnya, ya apa namanya, ya yang sesuai dengan ketentuan. Nah, sejatinya cita-cita pemilu tetap menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi ini sistem ketatanegaraan kita yang selalu berulang selama setiap 5 tahun sekali. Jadi ini sebetulnya sesuatu yang menjadi rutinitas 5 tahunan dalam sistem ketatanegaraan kita. Jadi 5 tahun lagi nanti ada lagi. Nggak tahu saya di 2020 ini, 2020 berarti pelantikan bupatinya nanti kalau semuanya on the track ya, itu 17 ya Februari kalau nggak salah ya. 17 Februari 2021. Kemudian di 2024 itu ada pemilu kada serentak, nanti KPU yang bisa menjelaskan ya. Menjaga keutuhan persatuan kesatuan bangsa. Pemilihan umum dimaknai sebagai penyaluran kedaulatan rakyat, karena dalam demokrasi rakyat adalah pemegang kedaulatan. Nah, jadi saya berharap kawan-kawan semua, tugas utama kita adalah bagaimana menjamin pelaksanaan pilkada ini berjalan dengan baik dalam situasi yang damai, kondusif, demokratis, dan memastikan semua warga negara kita yang ada di Kabupaten Lampung Timur yang sudah memiliki hak pilih ini mampu menyalurkan hak pilihnya dengan benar. Ini tugas kita sebetulnya. Bagaimana memastikan? Maka ada pendataan, ada coklit dan sebagainya. Coklit ya namanya ya. Yang pencocokan itu. Melalui sosialisasi ini saya berharap penyelenggaraan pemilu kada 2020 betul-betul menjadi ajang politik yang berintegritas dan bermartabat, bebas dari black campaign atau kampanye hitam, bebas dari money politik, ini money politik, kemudian bebas dari intimidasi, jadi tidak ada intimidasi di sini, serta bebas dari politik sara dan juga hoax ini yang sangat berbahaya. Sara juga demikian. Ini harus kita minimalisir betul bersama-sama. Bagi kita, siapapun warga negara yang sudah memenuhi ketentuan, yang sudah memenuhi aturan, berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan. Kita nggak lihat dari aspek sara, dari orang ini, orang itu, suku ini, nggak ada. Yang penting
dia memang secara aturan bisa mencalonkan diri. Pak Jokowi orang Solo misalnya bisa jadi gubernur di DKI kira-kira seperti itulah ininya gitu kan. Ya nggak ada persoalan itu. Pak mantan Pangkostrat kita bisa jadi gubernur Sumatera Utara, bukan orang Batak kira-kira gitu. Jadi itu maksudnya, jadi jangan ada saran dan hoax ini sangat keji. MUI sudah pernah mengeluarkan fatwa hoax itu haram. Ya, banyak sekali kan dampak hoax ini yang merugikan kita semua lah. Serem hoax ini memang menyeramkan. Pelaksanaan sosialisasi netralitas ASN dan kepala desa serta informasi pelaksanaan pilkada Kabupaten Lampung Timur ini diselenggarakan guna memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap penyelenggaraan pilkada kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya ASN dan kepala desa. Teman-teman ASN, ya, kita yang ASN dan kepala desa. Jadi tadi kita ngobrol di ruangan saya misalnya, itu makin kesini, itu aturan tuh makin masif. Gitu. Dulu mungkin pilkada 5 tahun, 10 tahun yang lalu masih enjoy aja kita. Tapi sekarang nggak bisa lagi, Pak. Di samping ada political will dari pemerintah untuk memperkuat kapasitas Bawaslu misalnya, lembaga-lembaga pengawas baik yang sifatnya internal pemerintah dibentuk berdasarkan badan yang ada maupun pengawas-pengawas yang bersifat independen. Dan itu sudah kita buktikan bagaimana gaya tekannya luar biasa besar. Jadi makin kesini Bawaslu ini kapasitasnya, penguatan kapasitasnya makin terlihat. Jadi sanksi-sanksi itu nyata dan ada. Beberapa tahun lalu Kabupaten Lampung Timur juga sudah menjatuhkan sanksi terhadap salah satu ASN misalnya, yang saya pikir kesalahannya juga mungkin berangkat dari ketidakpahaman, gitu kan? Sekarang ini naik saja bisa di screenshot orang dikirim kena. Aturan pemerintahan itu yang sekarang makin kuat. Nah, ini harus teman-teman hati-hati betul. Jadi teman-teman ini harus dipahami. Kemudian untuk para ASN, Pak, kalau nanti ada rekomendasi dari KSN untuk dilakukan pemeriksaan dan dia terbukti melakukan pelanggaran itu, dia dikenakan sanksi sekecil apapun sanksi itu akan mempersulit dia. Gitu. Misalnya teman-teman eselon 3 mau ikut seleksi eselon 2, kalau dia sudah pernah kena hukuman disiplin, ini ada inspektur, hukuman disiplin sekecil apapun hukuman itu, dia nggak bisa ikut. Karena ada pernyataan tidak pernah menjalani hukuman disiplin, betul ya? Kalau mau ikut, nah ini yang mesti hati-hati. Nah, maka memang ini hasil perenungan, hasil kajian, hasil kontemplasi yang paling efektif bagi kita ASN ini adalah netral. Nggak ada lagi yang netral. Nanti saya cerita sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Dan biar kita waktunya juga nggak terlalu banyak. Netral. Karena ini akan berulang terus. Memang di sini kan dikatakan gitu ya, faktor-faktor yang membuat ASN itu tidak netral, misalnya di situ dikatakan ada di slide itu, dan ini memang keniscayaan kalau menurut saya, artinya faktor-faktor yang membuat ASN itu tidak netral, bukan? Nah, itu bagaimana? Karena memang undang-undang ASN itu juga menjadi sangat politis. Mestinya pejabat pembina kepegawaian itu segel. Cuma karena pertimbangan politik, maka bupati dan sekda menjadi pejabat yang berwenang, ya kan? Dengan satu motif mendapatkan atau mempertahankan jabatan. Ini bisa kita anulir, Pak. Saya kasih contoh. Misalnya si Badu menang pilkada, kita netral. Dia akan bilang bahwa dulu dia nggak bantu apa-apa, tapi dia nggak berpihak. Nggak lama dia pasti direkrut, asal dia punya kompetensi. Daripada, karena gambling juga sekarang ini kadang-kadang analisa-analisa itu kan. Nah, jadi maksud saya yang paling, ini bukan saya berapologis ngomong lebih kurang, enggak, saya enggak itu. Udah, yang paling efektif itu memang ya mengenai hati ya silakan, nggak mungkin lah kita nggak punya keberpihakan secara hati, pasti
Bila kita cenderung ke sini, cenderung ke situ, hati kita ya silakan saja. Adanya hubungan primordial, hubungan kekeluargaan, ini juga. Cuma ini karena kapasitas kita sebagai ASN, jadi membuat kita mau tidak mau mematuhi itu. Kalau nggak kita keluar kira-kira gitu dari ASN itu kan, jadi kita bisa lebih leluasa. Ya nanti kan ada batasan-batasannya, apa yang nggak boleh dilakukan, apa yang nggak. Karena begini teman-teman ya, sebagai sekda, sebagai pejabat yang berwenang, gitu, saya juga banyak menerima laporan sebetulnya terkait dengan ini. Biasalah menjelang pilkada ini makin kesini situasinya akan semakin sensitif, ya kan? Kita tidur aja kadang-kadang, kira-kira seperti itu. Nah ini yang saya inginkan jangan sampai terjadi gesekan-gesekan. Toh hanya 5 tahun. Semua sementara yang ada itu hubungan baik, itu aja lah. Pokoknya gitu-gitu lah. Saya yakin teman-teman sudah tahu kok ini batasan ini. Batasan. Ada yang lapor ke saya, oh ini Pak, tim sukses di kecamatan ini, di bawahnya nama ini. Nah, saya kadang-kadang ya nanti ada sosialisasi lah. Mungkin bisa juga fitnah, bisa juga orang tua misalnya orang tim sukses ini mengetahui camat A. Udah kabur di mana-mana itu draft itu kan. Nah, jadi ini yang harus teman-teman pahami itu. Jadi ini supaya kita betul-betul memahami tentang netralitas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sekda.